sangat beruntung saged rawuh teng Arafah menika. Mugi kehadiran kita memiliki termasuk golonganipun yang akan samangke sakmantune haji dapat predikat haji dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selama perjalanan mulai dari awal ngantos sampai titik teng Arafah niki, alhamdulillah rabbil alamin, kita sedang sampun diparingi rahmat ingkang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala kang kados kula dipun tersiaken Yai Nirwan Injil. Monggo kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam artian selain bersungguh-sungguh, kita di sini adalah ketika beribadah kita menikmatinya. Apapun yang kita jalani di sini kita syukuri, bukan karena saya ketua kloter sehingga mengharap dengan supados napi napa wonten nih, tapi memang harusnya seperti itulah, karena nopo ingkang kita hadapi di sini dari segi akomodasi, dari segi transportasi, dari segi konsumsi, dari segi pelayanan umum, dari segi kesehatan sampun direncanakan kanthi sae. Insya Allah sampun diskemakan dari dulu, kemudian di sini disesuaikan dengan perkembangan sampai saat ini, selalu diadakan update untuk pelayanan yang terbaik kangge jenengan. Di sisi lain ada satu dua hal di luar kendali kita, dan memang itu salah satunya yaitu di luar kuasa kita, karena misalkan keadaan di sini yang memang di Padang, otomatis ketika meskipun diberi AC di malam hari terasa kita kedinginan, tapi di siang hari kita masih terasa kepanasan. Nah, panas-panas yang seperti sekarang ini dengan cucuran keringat kita, mari kita nikmati, kita hadirkan diri kita. Kalau kita bisa menghadirkan diri kita di sini, keringat yang kita keluarkan hari ini, insya Allah terasa keringat yang menyehatkan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dengan ibadah yang penuh syukur, dengan ibadah yang kita tujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau singkat dipun telurkan dia dengan izin wow. Semoga ini menjadi penambah semangat bagi kita, dan juga selanjutnya bisa menjadikan kita jadi lebih sehat. Yang sebelumnya ada keluhan-keluhan, semoga habis ini jadi sehat, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, maka apapun yang kita jalani di sini akan terasa nikmat, akan terasa nikmat. Dari segi pelayanan, dari akomodasi, dari segi konsumsi, transportasi, itu kita semuanya nikmati. Dan seperti itu, maka kita akan bisa menjalaninya dengan selalu tersenyum. Sakit nggih Bapak Ibu nggih? Sakit nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan cara seperti itu boten kangge kula. Tapi dengan seperti itu, kula remen saya dengan bisa selalu tersenyum ketika keseluruhan prosesi ibadah haji menika. Terik siang matahari yang di luar terasa panas, tapi di sini terasa sejuk meskipun ada hangat-hangatnya. Ini merupakan suatu peningkatan yang luar biasa gitu. Misalkan tanpa adanya tenda seperti ini, kita di luar zaman dahulu mungkin ketika wukuf di Arafah gimana rasanya. Maka ketika dengan seperti ini kita harus bisa mensyukurinya. Alhamdulillah. Selain daripada itu kita niatkan sebagai keseluruhan prosesi ini sebagai katarsis. Apa? Pengujian diri kita. Gitu. Nah, tiang badhe Gresik ini tuh biasanya kan diucap di P, tapi P lagi malu di setrika, mari ngono lagi licin, nanti bisa seperti baju yang baru. Kita di sini dikatarsis dengan pakaian yang serba putih seperti ini, mengingatkan kita bagaimana yang kita
dengan diperas tenaga kita mulai kemarin, mulai dari pemberangkatan bis, menunggu bis dan seterusnya, kemudian sampai di sini terasa kita diperas tenaga kita. Dengan cara seperti itu, maka semoga itu menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, jadikan kita nanti seperti orang yang baru lahir. Haji mabrur predikatnya pada hakikatnya adalah ketika kita setelah berhaji ini bisa, hati kita bisa lebih baik dan bisa seperti yang telah bahwa haji mabrur tidak ada jalannya adalah selain surga. Kenapa seperti itu? Karena nanti itu akan membawa dampak, membawa implikasi ketika kita setelah pulang ke tanah air. Bahkan prediksi haji mabrur itu sudah bisa dilihat ketika kita masih menjalani haji. Oke, ada yang bilang seperti itu. Ciri-ciri haji mabrur sudah bisa dilihat ketika orangnya itu masih di sini. Oke. Semoga kita dengan kesungguhan kita, dengan selalu mensyukuri apa yang kita jalani di sini, dengan selalu kita tersenyum, tabasam, kita bisa menyenangkan orang lain, kita bisa membantu orang lain. Lah, dengan harusnya ini tidak sama saya, sama Pak Nirwan dan juga Bu Dokter gitu. Jadi kita di sini dapat predikat double. Saya haji juga bisa melayani. Nah, dengan mungkin dokter kalah kali dua. Selain haji, dengan juga membuat diniatkan untuk bantu rencana. Bantu rencana dalam hal ketika rencana butuh nopo tanpa diminta, kita dengan rela hati. Dokter kok podo bayaru misalnya seperti itu, terus podo diudiu lakukan diudiu. Tapi dengan cara melayani orang lain itu semoga itu bisa menjadi sarana kita untuk menjadikan kita ini menjadi haji yang mabrur. Diceritakan bahwa ada suatu dulu wali Allah yang dia ketika berhaji itu sungguh-sungguh sangat luar biasa, menghindari kusuk jidah itu. Hajinya segala dengan sepenuh hati. Karena yang luar biasanya itu beliau wali ini sampai menyangka bahwa haji dia adalah haji terbaik. Nah, dalam satu mimpi beliau itu diimpikan bahwa tahun ini yang mendapat haji terbaik adalah ini saya sebut saja si A itu. Nah, kemudian si beliau wali tua ini mencari tahu si A ini siapa. Apakah jamaah haji itu ada yang namanya A ini? Ternyata dalam jamaah haji yang berangkat haji tahun itu tidak ada yang namanya A. Kemudian ditelusuri, A ini siapa gitu? Ternyata bukan orang yang pergi haji. Kenapa kok bisa seperti itu kok? Dalam itu disebutkan bahwa si A itu adalah haji yang terbaik tahun ini. Itu bukan karena beliau pergi haji kemudian menjadi haji yang terbaik, tapi karena ketika beliau si A ini mau pergi haji, ada tetangganya yang membutuhkan, kemudian biaya hajinya tidak jadi beliau pergi haji, tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan itu. Itu kan beliau ini menjadi haji yang terbaik tahun itu. Nah, dengan semua yang sudah berada di sini, mari kita dedikasikan diri kita, mari kita matangkan diri kita. Selain haji untuk diri kita sendiri, juga bisa, semoga bisa membantu sesama, paling tidak dengan wajah kita yang tabasam, wajah kita yang menyenangkan bagi di kamar atau bagi saudaranya, bagi suami atau istrinya itu, dan juga bagi orang lain bahkan yang tidak kita kenal. Ketika mereka membutuhkan kita, maka kita gercep untuk membantu mereka dengan senang hati. Apapun yang kita lakukan dengan senang hati, dengan syukur, itu insya Allah kita bisa menjalannya dengan mudah. Misalkan aja di terik panas yang di luar seperti itu, kalau kita menjalannya dengan senang hati,
maka panas itu akan dikalahkan oleh hati kita yang lagi menikmati panas-panas itu dengan baik. Itu akan menjadikan diri kita bisa jalannya dengan lebih baik. Untuk selanjutnya ini masih ada proses-proses untuk haji selanjutnya. Nanti untuk Arafah ini, wukuf di Arafah, harapan kami, bukan harapan kami, keseluruhannya insya Allah sudah tahu bagaimana nanti akan dijalaninya. Semoga kita bisa menjalannya dengan baik, dengan khusyuk dan dengan penuh tawadhu, dengan penuh mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk khauf juga, harap-harap cemas semoga haji kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan kekhusyuan kita, dengan semangat kita akan menjadikan kita lebih kuat lagi untuk menjalani proses-proses selanjutnya, menjalani lempar jumroh, tawaf ifadah dan nanti tawaf wada. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk rencana perjalanan selanjutnya nanti setelah prosesi wukuf, nanti malam mulai skemanya dari ini ada skema murur, nanti akan dilayani oleh 4 bis. Kemudian yang non murur ini akan dilayani oleh 6 bis. Dari satu maktab 32 ini ada 10 bis yang melayani. Bis ini berkurang dari kemarin ketika dari hotel ke Arafah. Kalau dari hotel ke Arafah dilayani 21 bis karena tripnya lebih panjang. Kalau yang dari Arafah ini ke Musdalifah dan yang murur nanti dari Arafah langsung menuju ke Mina melewati Musdalifah, itu hanya dilayani oleh 6 bis karena tripnya lebih pendek. Pendeknya kurang lebih yaitu ada 16 kilo kalau nyampe ke Minanya. Kalau langsung nyampe ke Mina untuk yang murur gitu. Untuk trip yang jemaah yang murur, karena kita kebagian trip 3. Trip 3 itu mulai jam 9 malam, jemaah yang murur gitu. Dan itu ada Surabaya SUB 11 dan kita SUB 12. Jadi nanti setelah SUB 11 berangkat, SUB 12 baru berangkat. Itu kurang lebih jam 9 malam. Kemudian untuk yang Bapak Ibu jemaah haji yang non-murur yang nanti turun di Musdalifah, itu rencana perjalanan nanti trip 6 adalah jam 12 malam. Jam 12 malam masih ada waktu panjang di sini. Mari kita nikmati waktu yang panjang ini dengan khusyuk bertafakur, dimanfaatkan. Kita termasuk ini beruntung. Dapat trip terakhir ini beruntung atau bukan? Beruntung karena kita bisa punya waktu yang lebih banyak di Arafah. Monggo kita manfaatkan waktu niki kanthi sae. Ini kan biasanya jandoman monggo niki jadumane mungkin sama gune nek bis mawon mungkin bis. Nek biasane ngeses nggih, ngesese di stop riyen digunakaken kangge tafakur, kangge pikir teng Arafah niki nggih dimanfaatkan sak sae-saenipun. Rencana perjalanan pergi rencananya nggih jam 24 malam, jam 12 malam tengah wengi. Niku nek boten maju gitu. Rencana di sekitar itu. Mungkin selalu kami infokan untuk rencana gimana selanjutnya gitu. Dan kalau berkata salajengipun mungkin wonten pertanyaan-pertanyaan saged langsung dijual dumateng kula napa wonten apa ingkang badhe dhateng napa langsung dijual dumateng kula kalih saking. Kula matur suwun sanget dumateng panjenengan. Lan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.